Hi guys, welcome back to my fucking YouTube channel. And today we are going to ngobrolin persoalan internasional with me, your favorite Uncle Om Ray. Yeah, I'm sorry for the opening with English because in this video we will try to menyampaikan sebuah informasi yang sangat amat updatean moment dari YouTube. Dimana ini pertama kali beritanya gue dapat dari Dexerto yang mengabarkan kalau misalnya YouTube, platform tercinta kita semua, has update its monetization policy to allow swearing within the first 7 seconds of video. Artinya apa bang? Ya, jadi mulai tanggal 30 Juli 2025, peraturan yang tidak memperbolehkan kita untuk ngomong toksik di 7 detik awal video itu udah bisa ditolerir dan udah bisa dimonetisasi. Jadi 7 detik nih lo ngomong bahasa-bahasa kasar sekarang udah bisa monetisasi katanya gitu ya. Via berita dari Dexerto, both old and new uploads are now eligible to earn full ad revenue. Ini jarang-jarang loh YouTube ngelakuin ini, jarang-jarang loh sumpah. Gue coba buat cari tahu informasinya, ternyata udah ada 3 ya sumber yang bisa gue konfirmasi. Pertama dari berita Dexerto-nya langsung dengan judul YouTube lifts monetization limits on strong profanity at the start of videos. Terus kemudian di tim YouTube juga udah dikonfirmasi gitu ya, udah ada postingan tweetnya dengan bilang, creators, starting today, we're updating our profanity monetization policy to better align with update standards in advertising and to address your feedback. Strong profanity in the first 7 seconds is now eligible to earn full ad revenue. Duit AdSense. Will all video demonetized for this reason be eligible for monetization again and be ticket over? Jadi ada yang nanya, kalau misalkan gua punya video yang lama, kena dismonet gara-gara aturan yang sebelumnya itu nggak memperbolehkan ngomong bahasa kasar itu jadi detik awal. Apakah dengan adanya aturan ini dolarnya jadi hijau? Nah, jawaban YouTube, any video that had limited or no ads solely due to strong profanity in the first 7 seconds is now eligible to earn full ad revenue. In some case, will automatically update the previous decision, but you can appeal if you think your video no follows or update profanity policy. Ya, jadi basically kata YouTube kayak bisa secara otomatis, tapi kalau misalkan video lu itu masih sampai sekarang tuh nggak terupdate gitu ya, kalau misalkan masih belum dolar hijau, ya bisa langsung dispute secara manual kayak gitu. Terus langsung ada yang buat contoh akun Twitter grinding, welcome back to the fucking channel. Tadi pun yang gua sensor sempat gitu, gua toxic, cuman gua nyari aman dulu ya, biar seenggaknya ya kita bisa sedikit tes ombaknya nantilah di video-video selanjutnya. By the way, di video ngopi ini gua nggak bakal coba buat ngebahas satu topik doang, karena menurut gua ada satu topik lagi yang menarik, tapi tetap bisa gua gabungin di video ini karena masih berhubungan dengan YouTube. Kita bakal ngomongin soal MrBeast yang di postingan Instagram terbarunya, dia baru aja menerima another play button yang dikasih sama YouTube. That's right. Seberapa pahamkah kalian tentang konsep play button YouTube? Jadi play button itu adalah sebuah piala yang diberikan sama YouTube kepada kreator-kreatornya ketika mereka sudah mencapai milestone subscriber. Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari awards YouTube gitu ya, di sini ada 3 yang secara resmi bakal dikasih. Yang pertama Silver Creator Awards atau Silver Play Button 100.000 subscriber gitu ya. Kalau misalnya lu punya channel YouTube 100.000 lu bakal dapet ini. Terus habis itu 1 juta subscriber lu bakal dapat Gold Play Button gitu ya. Alhamdulillah gue juga udah punya, anjay. Terus ada Diamond Play Button yang bakal dikasih ketika lu udah mencapai 10 juta subscriber. Tapi little did you know, sebenarnya hadiah play button ini gak cuma terbatas di 10 juta subscriber aja. Tapi kalau misalnya kita lihat dari beberapa creator yang udah punya banyak banget jumlah subscriber lebih dari 10 juta, bahkan udah ada sampai yang ratusan juta orang gitu ya, mereka sesekali kadang dikasih sama YouTube gitu ya, another hadiah play button yang kita sendiri nggak tahu kalau misalnya itu ada di websitenya. Kalau misalnya kita lihat dari channel YouTube Temworks yang dia buat video tentang macam-macam play button yang pernah dikasih sama YouTube ke beberapa kreator gitu ya, kita bisa tahu kalau misalkan nggak cuman 10 juta aja YouTube bakal ngasih play button. Ada dalam titik 50 juta lu juga bakal dapat play button. Terus kemudian di 100 juta lu bakal dapat, terus di 200 juta lu bakal dapat lagi. Dan di kasusnya MrBeast yang sekarang, ketika lu udah sampai di 400 juta orang yang nge-subscribe, lu juga bakal tetap dikasih play button baru. Oke, jadi kalau misalkan yang 50 juta
Maaf. Jadi kalau misalnya memang udah sampai 50 juta orang gitu ya, lu biasa dikasih custom play button. Cuman katanya yang 50 juta tuh udah nggak diproduksi lagi. Terus kemudian kalau misalnya udah sampai di 100 juta, lu bakal dapat ruby atau red diamond play button. Jadi sama kayak 10 juta, cuma bedanya tuh warnanya tuh kemerahan kayak ruby gitu. Pokoknya lebih mahal katanya. Terus di 200 juta itu ada custom play button kalau misalkan lu punya logo channel YouTube. Nah, sama YouTube biasanya dibuatin tuh play buttonnya tapi berdasarkan logo ataupun icon dari channel YouTube lo gitu. Nah, di 400 juta subscriber, YouTube itu memberikan another play button dalam bentuk yang sama seperti 10 jutaan gitu ya, diamond, dan juga 200 jutaan red ruby play button. Cuma bedanya di sini kita bisa melihat play buttonnya warna biru. Kalau misalnya kata orang-orang Minecraft, ini lapis lazuli ya. Cuman gue nggak tahu nih, sebenarnya masih belum dikonfirmasi juga ini birunya ini apaan. Cuman lucunya adalah di postingan ini gitu, orang-orang malahan salfok sama CEO baru dari YouTube. Orang-orang masih pada ngira kalau misalnya CEO YouTube-nya masih Susan Ujek-Ujek yang perempuan itu. Padahal di beberapa tahun yang lalu udah diumumin kalau misalnya Susan Ujek-Ujek itu udah turun tahta gitu, diganti sama Om Neil dari India. That's right, YouTube itu sekarang CEO-nya orang India, men. Lu bisa lihat sendiri gitu, orang-orang pada kaget di mana ya. Nah, di sini di postingan Dexerto gitu ya, orang-orang pada ngerasa kayak, damn, the CEO is Indian. Itu the CEO was a woman. Mereka masih kurang update sama informasi kalau misalnya sekarang YouTube udah didominasi sama orang-orang yang mungkin bukan dari Amerika sendiri gitu ya. That's the CEO. YouTube like here sticker for being the king. White isn't the CEO a white lady named Krolonsky or something like that? What it is made of? Souls of the innocents? Is that the almighty YouTube CEO looks like a total geek? Well, congratulations ya, nggak sedikit juga dia ngasih ucapan selamat ya ke MrBeast gitu ya, karena cuma dia satu-satunya yang punya play button itu gitu loh. Who's gonna drop it? He looks dead inside ya. Nggak sedikit juga ada yang bilang kayak, anjir, MrBeast di foto yang terbarunya kayak bukan MrBeast anjir. Kalau sama aja men, cuma mungkin udah lebih tua aja gitu ya. Tapi ya menurut gue sih ya nggak terlalu masalah juga. The first time we'll seeing the 400 million subscriber play button. That's what happen when you give away island and plus millions in cash. YouTube had to create a whole new button category. It said this guy has probably made YouTube over $100 million and they reward him with a $100 gift. Yeah, kalau misalnya lu semua yang hitung-hitungan gitu ya, Beli kreator-kreator yang udah punya banyak banget viewsnya kayak MrBeast yang sekali video bisa sampai ratusan juta yang nonton gitu ya. Ngelihat hadiah yang dikasih sama YouTube, padahal si MrBeastnya sendiri udah ngasih banyak banget cuan-cuan ke mereka gitu. Kayaknya emang gak yang terlalu bernilai juga, cuman ya tetap ikonik lah. Dengan adanya play button ini, YouTube kayak mengakui kalau misalkan mereka bener-bener berterima kasih dengan adanya MrBeast yang sampai sekarang masih buat konten di platformnya sendiri. Oke, balik lagi kita ke informasi tentang aturan terbaru YouTube yang boleh ngomong kasar di 7 detik awal. Jadi berdasarkan berita Dexerto, dikasih tahu kalau misalnya YouTube is changing its monetization policy for videos containing strong profanity starting July 29. Creators will no longer face automatic limits on ad revenue for using explicit language. Dika, it's time for kode redeem lagi di awal video. Gua mau. The platform previously restrict or remove monetization on videos if strong profanity was used in the first few seconds or heavily throughout the video. This caused frustration among creators who said the policy was too strict and often retroactively affected older uploads. Jadi ini mungkin hasil dari survei yang biasa dilakuin sama YouTube ketika ada update-update terbaru gitu ya. Biasanya tuh mereka suka ngasih survei gitu di YouTube Studio, dan mungkin banyak banget creator-creator yang emang ada di platformnya pada protes kalau misalnya mereka udah susah banget dapat dolar ijo gara-gara aturannya yang terlalu strict kayak gitu. Makanya buat kreator yang udah protes sampai pada akhirnya YouTube berpikir kayak oke, kita kayak harus ngelonggarin orang-orang biar nggak baku-baku banget dan ngomongin di awal video. Hai guys, sekarang aku sudah sampai di tempat dimana banyak banget orang-orang sedang bermain GTA San Andreas. Terlalu family friendly aja kata YouTube sekarang kayak no family friendly anymore. Sekarang lu boleh ngomong di awal video gitu ya.
YouTube confirmed the update in a post on X, explaining that the change aligns with current advertising standard and will apply going forward. Videos with profanity in thumbnails or title will still be demonetized. Jadi meskipun ada aturan terbaru yang melonggarkan aturan 7 detik, lu tetap bisa gitu buat ngomong kasar. Kalau misalkan lu ngelakuin itu di thumbnail dan juga di judul, tetap nggak boleh gitu ya. Bahkan mereka udah ngebuat video untuk menjelaskan aturan terbaru di channel YouTube Creator Insider dengan judul penjelasan pembaruan kata-kata kasar baru panduan ramah pengiklan YouTube. Ini yang dia bilang. Hey creators, Connor here. Today Ya, Connor ya, Head of Monetization Policy Experience. Oh, jadi dia yang ngurusin aturan-aturan monetisasi. Connor, please berikan aku kebijakan yang W lagi setelah ini ya, please. Mr. Connor. we're updating our advertiser-friendly guidelines for content with strong profanity in the first 7 seconds. These uploads will now be eligible to earn full ad revenue. Anjay, coba kita lihat di kolom komentar. This is good change, but let's be real. Advertisers who thinks that someone swearing in the first video seconds would make us not buy their stuff are just delusional. Betul. The 7-second rule is feeling like smoke and mirrors. YouTube policies are unclear and clearly still prone to censorship. Example, I made a video about video game censorship. Ironically enough, that video got demonetized. I didn't swear or show explicit content, and yet even after my appeal and a human review, it got rejected. Why is that? Ya, jadi masih banyak lagi sebenarnya aturan-aturan yang bisa ngebuat kreator kewalahan gitu ya ketika ngemonetisasiin konten-kontennya. Jadi nggak cuma tentang swearing doang sebenarnya, tapi masih ada lagi beberapa topik-topik dan juga pembahasan-pembahasan aturan gitu ya yang justru masih nggak bisa ngebuat kreator itu bebas dalam ngebuat konten ya, meskipun harus tetap ada aturan, cuman yang jelas aturan itu ya kalau bisa tetap bisa ramah ke pengiklan dan juga bisa tetap ramah ke konten kreator sendiri gitu. Jadi itu aja mungkin topik kopi pada kesempatan kali ini. Gimana tanggapan kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Kayak gitu aja mungkin. Thank you banget kalau misalnya kalian semua nggak nge-share, at least likes dulu video ini. Oke, thank you banget. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.